Shalom, kami tim ibadah kelas besar akan melayani pada ibadah raya pada hari ini. Dan kami berharap teman-teman di rumah dan juga Bapak Ibu Guru dapat merasakan hadirat Tuhan walaupun kita ibadah dari jarak jauh. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang dapat kami rasakan pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan juga tim pelayan yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita lebih bersemangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kaulah sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku harus lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus
sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita pujikan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau mau menyiapkan hati kami dan pikiran kami agar setiap firman Tuhan yang kami dengar itu dapat tertanam dalam lubuk hati kami, dan kami juga dapat mendalami di dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita yang senantiasa menyertai kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10.
Kita buka bersama-sama Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Ibu akan bacakan buat kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Anak-anak, pagi hari ini Ibu akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, jangan takut. Anak-anak, pasti kita semua pernah merasakan takut. Entah itu takut gelap, atau mungkin juga takut setan, atau mungkin juga takut ketinggian, atau takut ketika kalian ada di ruangan yang tertutup, atau bisa jadi kalian juga takut karena selalu dihantui bayang-bayang masa lalu kehidupan kalian yang terus membayangi kalian sehingga kalian takut. Mungkin juga kalian takut untuk menghadapi hari esok, menatap masa depan. Akan seperti apa saya? Akan menjadi apa saya? Itu menimbulkan ketakutan-ketakutan. Seringkali ketakutan itu menguasai hidup kita sehingga kita sulit untuk melangkah. Justru ketakutan itu yang menghalangi kita, menjadi penghambat kita ketika kita ingin melangkah. Dan seringkali ketakutan itu justru merugikan kita sendiri. Satu contoh, kalian takut gelap misalnya. Ketika malam mati lampu, lalu kalian pengen buang air kecil ke toilet. Tapi mati lampu gelap, aduh takut ditahan. Dan ketika ditahan, akhirnya terjadilah sakit perut dan lain sebagainya. Ketakutan, hal kecil saja, ketakutan seringkali justru merugikan kita semua. Anak-anak, mungkin kalian pernah melihat ketika ayam bertelur ya. Pernah lihat telur ayam kan ya? Kebetulan saya hari ini tidak membawa telur ayam. Telur ayam itu adalah benda yang gampang sekali pecah. Ketika misalnya kalian mau goreng telur ayam ya. Kalian pukulkan sudah langsung pecah. Tetapi coba perhatikan ketika ayam betina bertelur, telurnya jatuh. Boleh dibilang tidak pecah. Itulah hebatnya Tuhan merancang bagaimana si ayam betina ini bertelur. Telur yang gampang pecah itu tidak mudah pecah. Bahkan terkadang ayam betina itu bertelur dengan berdiri pun telurnya tidak pecah. Dan ketika telur mau menetas, telur itu boleh dibilang ditindis oleh badan si ayam, si induknya ini, dan telur itu tidak pecah. Itulah Allah kita. Bagaimana Allah merancang si ayam betina dan telur sehingga telur yang tadinya mudah pecah, ketika si ayam betina bertelur tidak mudah pecah. Demikian juga kita, jika Allah sedemikian rupa memperhatikan si telur ayam, demikian juga Allah memperhatikan kita. Dia sangat sayang kepada kita. Allah memelihara, menjaga kita sedemikian rupa sehingga hidup kita dilindungi olehnya. Itulah kebaikan Allah. Satu cerita firman Tuhan mungkin kalian pernah dengar, kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Ada seorang yang bernama Petrus, ketika ia melihat Yesus berjalan di atas air, ketika dia tahu itu adalah Yesus, dia berkata, "Aku ingin bersama-sama dengan engkau." Dan ketika dia masuk, Tuhan mengundang dia untuk masuk bersama-sama. Petrus awalnya sangat percaya bahwa dia pasti akan bersama-sama dengan Tuhan bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika ada angin, mulailah Petrus resah. Mulailah Petrus kehilangan kendali.
Mulailah rasa takut menguasai dia, sehingga ketakutan itu membuat dia hampir tenggelam. Ketakutan justru membuat Petrus hampir kehilangan nyawanya. Tetapi Yesus menyelamatkan Petrus. Seringkali kita manusia seperti Petrus, percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Percaya bahwa Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kuasa. Tetapi ketika permasalahan, ketika pergumulan ada, ketika pergumulan kita hadapi, kita lupa siapakah yang mengendalikan hidup kita. Kita mencoba untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa ada Tuhan sebagai pengendali hidup kita. Anak-anak yang terkasih, Tuhan hanya ingin kita percaya. Seperti peristiwa Yesus berjalan di atas air, ada satu kalimat yang Tuhan katakan, tenanglah, ini aku. Jangan takut. Sebuah kalimat yang meneduhkan. Sebuah kalimat yang memberi pengharapan kepada kita semua anak-anak. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita kembali ke firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Mengapa kita tidak boleh takut? Jika kita melihat dari ayat ini, dari kalimat yang pertama, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan bilang, kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Pemazmur mengatakan, di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-8 dan ke-10, Ibu bacakan buat kita semua. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ada satu lagu sekolah minggu yang menggambarkan Mazmur ini. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Artinya dimanapun, di saat suka, di saat duka, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ini yang dirasakan oleh pemazmur. Bukan hanya ketika keadaan baik-baik saja Tuhan ada. Bukan hanya ketika bahaya datang Tuhan ada. Tetapi dalam setiap situasi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Daud, pemazmur yang sangat terkenal, menggambarkan di Mazmur yang pasal 23 menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya, dia. Gembala yang baik yang selalu memelihara domba-dombanya. Dan kita semua adalah domba-dombanya. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta. Tuhan selalu beserta, selalu ada bersama-sama menyertai orang yang dikasihinya. Itu yang pertama. Kenapa? Mengapa kita tidak boleh takut? Sebab Tuhan selalu menyertai kita. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Di kalimatnya yang kedua, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Mengapa kita tidak boleh takut? Sebab Tuhan itu adalah Allah kita. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, semuanya sudah Allah sediakan. Sehingga manusia pertama
tinggal menikmati apa yang Allah sediakan. Tuhan sudah menciptakan semuanya untuk dinikmati oleh manusia. Dan karena kasih-Nya, Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa. Jika nyawa saja diberikan oleh Yesus kepada kita semua. Jika seisi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk kita nikmati semua. Masa iya Dia tidak peduli akan urusan dunia atas permasalahan pergumulan yang anak-anak hadapi saat ini? Tidak mungkin. Allah yang penuh kuasa itu, Allah yang penuh dengan kasih itu, yang telah menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya, pasti akan menolong kita semua ketika kita ada di dalam kesulitan. Jika hanya urusan makan, uang, belajar, pacar, dan lain sebagainya, ingatlah bahwa Tuhan itu Allah kita. Hal besar Dia berikan dan yang lain pun pasti Dia berikan. Tetapi yang Allah mau adalah hati kita selalu terpaut kepada Dia. Jangan takut tadi kuncinya. Tetap percaya kepada Allah. Tetap berpengharapan kepada Allah. Apa yang Allah buat, apa yang Allah lakukan untuk kita. Kalimat selanjutnya. Tuhan bilang, aku akan meneguhkan. Meneguhkan, aku akan menguatkan engkau. Sehingga menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Kita adalah manusia yang sangat terbatas pastinya. Kita banyak sekali kelemahan. Hawa manusia yang diciptakan Tuhan setelah Adam ketika digoda oleh iblis. Dia tergoda. Karena apa? Dia penuh dengan keterbatasan. Apalagi kita, keturunan-keturunannya. Yang mungkin kita banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Kita manusia yang terbatas. Tetapi janji Tuhan dalam keterbatasan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan meneguhkan kita. Sehingga kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, aku mau berani, aku tidak mau takut. Tetapi ketika permasalahan datang, ketika mungkin ada dalam situasi yang sangat gelap, kalian ketakutan. Akhirnya kita lupa akan kuasa Tuhan. Dan Tuhan ingin kita tetap mengandalkan Tuhan. Datang, berdoa kepadanya, berharap kepadanya, mengandalkan Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan ada di sana. Dalam situasi apapun Tuhan ada di sana. Selanjutnya, selain meneguhkan apa yang dilakukan Tuhan, bahkan akan menolong engkau. Artinya apa? Tuhan itu akan melepaskan kita. Jadi Dia bukan hanya memberikan kekuatan, tetapi Dia juga akan menolong kita untuk melepaskan segala ketakutan yang kita hadapi. Selanjutnya, selain meneguhkan, menolong, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan sampai pada titik kemenangan yang dapat kita rasakan. Itulah anak-anak hebatnya Tuhan kita. Tuhan bukan hanya berfirman, jangan takut, tapi terus terserah kamu mau ngapain aja. Tidak. Tetapi ketika Tuhan berfirman, jangan takut, Tuhan melakukan banyak hal. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Ketika kita melangkah, kita mengatasi ketakutan kita, di situ ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Apa yang kita takutkan sekarang? Masa depan kita kah? Masa lalu kita yang suramkah? Tuhan tidak pernah mengingat masa lalu kita. Ketika kita mengambil keputusan, ya Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak mengingat masa lalumu. Tuhan ingin masa depanmu berpengharapan, berjalan bersama dengan Tuhan.
Sehingga apapun ketakutan anak-anak saat ini, Tuhan bilang, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah firman Tuhan ini terus hidup, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan betapa kasih Tuhan besar dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Engkau berkata jangan takut, sesungguhnya ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini hidup, tumbuh di dalam hati kami, dan terus menghasilkan buah, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati anak-anak yang saat ini masih belajar di rumah. Tuhan sertai mereka. Biarlah mereka selalu ada di dalam jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah, kami menaikkan rasa syukur kehadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau telah menyegarkan dan memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan kuasa ini, akan memberikan cahaya terang di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga buah-buah pikiran kami sungguh berkenan di hadapan Engkau. Demikian pula Tuhan firman-Mu ya Allah, yang akan terus menjagai mulut lidah kami, sehingga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut lidah kami adalah perkataan yang manis, yang sedap didengar, bahkan membangun kami semua. Engkau terus Tuhan menyertai dan melindungi dalam setiap perjalanan hidup kami, supaya hidup kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi kami menuruti setiap kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini pula Tuhan, yang menjadikan pelita di
di dalam setiap langkah kaki kami. Engkau memberkati anak-anak didik kami Tuhan, yang saat ini berdiam di rumah untuk mengikuti pembelajaran daring. Engkau menganugerahkan hikmat, akal budi, kepandaian yang dari sorga. Kami menyerahkan anak-anak didik kami ke dalam genggaman tangan-Mu yang kudus ya Allah. Sehingga mereka setiap apa yang menjadi pergumulan, cita-cita mereka boleh Engkau luluskan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Bapak Ibu Guru yang dengan setia dan penuh kasih membimbing, mendidik, melatih anak-anak walaupun melalui daring. Kiranya Allah Engkau terus memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan senantiasa ada ide-ide yang cemerlang, yang penuh dengan inovasi dan kreatif. Ketika memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada anak-anak didik kami. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Dan kami mengakhiri rangkaian ibadah ini. Dan kami telah menerima berkat anugerah daripada-Mu, yaitu damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.